Waktunya ngobras. Ngobrol sehat. Ngobrol sehat. Yang dipersembahkan oleh BSK Radio Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya sahabat sehat? Berjumpa kembali ya di program Ngobras Ngobrol Sehat bersama saya Alfianita untuk edisi hari ini. Seperti biasa ya, di program Ngobras Ngobrol Sehat akan menghadirkan obrolan sehat dipersembahkan oleh Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Dan saya sekarang telah hadir juga bersama produk konsultan kita BSK Group, ada Mbak Shirley. Halo. Halo Mbak Nita. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Iya, selamat pagi ya. Dan juga ada Mbak Rinda, Customer Service BSK Group juga yang hadir pada hari ini. Iya, dan pagi hari ini tentunya ya jangan kemana-mana dulu, jangan bosan-bosan dulu karena weekendnya masih lama ya. Dan sahabat sehat juga bisa bertanya selama talk show ini berlangsung melalui nomor telepon 0811 556 1019. Sekali lagi 0811 556 1019. Ya, silahkan untuk bertanya selama talk show kita berlangsung. Kirimkan pertanyaan melalui SMS dan juga WhatsApp-nya maupun juga telepon ya. Pembahasan kita kali ini tentunya berbeda daripada yang kemarin-kemarin karena kita selalu ada tema-tema terbaru. Nah, bersama Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia di talk show berlangsung ya. Nita, Mbak Shirley dan juga Mbak Rinda ya, kita akan membahas tema terbaru kita hari ini adalah tua sebelum waktunya. Nah, gimana tuh ya kalau kita dengar tua sebelum waktunya? Terkadang kita merasanya ini kayaknya usianya udah tua, tapi kitanya merasa masih muda. Atau memang di usia yang muda, tapi sudah kelihatan menua. Nah, kita mendengarkan langsung aja penjelasan dari Mbak Shirley. Silakan Mbak Shirley. Iya, jadi kalau hari ini tema kita cukup menarik ya. Jadi kita akan bicara tentang tua sebelum waktunya. Nah, kalau udah ngomongin tua nih pada takut semua ya, pada parno ya. Karena banyak yang menolak tua ya. Menolak tua, iya bener banget. Jadi kalau bisa terlihat muda terus ya kan, bahkan kita rela ya melakukan apa saja ya kan. Mulai dari penampilan, gaya rambut, kemudian pergaulan ya kan, komunitas, supaya kita itu bisa tertular ya, terus semakin muda gitu ya. Mbak Rinda udah senyum-senyum ini ya. Benar. Jangan-jangan aduh rasa tua ya. Ya, jadi hari ini kita bakal ngobrol cegah tua sebelum waktunya. Nah, seiring berjalannya waktu ya memang tubuh kita mengalami sebuah siklus di dalam internal tubuh kita, yaitu kita mengalami yang namanya disebut penuaan ya. Munculnya gampang dan mudah dilihat ya. Biasanya keriput, kemudian adanya flek-flek hitam ya, adanya bercak-bercak kehitaman di baik itu area wajah, area tubuh, kemudian kulit tangan yang mulai mengendur ya kan, kulit pipi yang mulai mengendur, kemudian kantong mata ya kan. Nah, kalau kita bicara penuaan dini, ekspektasi orang-orang ya biasanya terkait dengan kondisi luar ya kan, penampilan, kulit. Padahal kita kalau bicara penuaan dini sebenarnya ada yang jauh lebih penting yang terkait dengan penuaan dini. Jadi tidak hanya mengenai permukaan kulit ya, tetapi sebenarnya ada bagian-bagian dalam tubuh kita yang juga mengalami penuaan dini. Artinya apa? Artinya begini, lo masih muda usianya, lo masih 30-an, kok udah sakit-sakitan ya kan, kok udah gampang punya masalah kesehatan yang begitu sangat banyak. Akhirnya banyak juga yang mengalami
meninggal begitu ya. Saya punya pengalaman dulu ya, saya cerita ya. Jadi saya punya seorang teman masih muda banget, sehat ya kan, punya istri yang cantik, kemudian anak-anak yang sehat. Nah tapi teman saya ini laki-laki ya, jadi sahabat saya ini laki-laki dan suami istri sebenarnya. Tapi karena si suami ini nggak menjaga kesehatan, kemudian selalu merokok ya, tambah lagi dia sering begadang, aktivitas yang main game online begitu ya. Akhirnya satu kali dia mengalami sakit, padahal masih usia muda loh, kepala 29 waktu itu. Mudah sekali Mudah ya. sekali ya. Jadi nggak lama sakitnya. Jadi maksudnya nggak lama sakitnya, ya bener banget. Jadi nggak lama sakitnya terus tiba-tiba dia sudah harus pergi meninggalkan keluarganya. Wah sayang banget sih juga. Wah sayang banget, masih muda, anak-anak masih kecil-kecil, istrinya masih cantik ya kan. Aduh udah ditinggal. Nah kadang-kadang kan kita nggak mau ya ini terjadi ya. Ya semua cewek berpikir aduh jauhkan gitu ya dari hidup saya hal seperti itu ya. Kadang begini, kita harus jaga kesehatan mulai dari sekarang. Karena begini, ada yang disebut dengan penuaan degeneratif ya. Penuaan degeneratif itu artinya mengalami penuaan pada organ-organ tubuh kita. Jadi memang kita bisa menghindari tua, kita mungkin bisa menolak tua ya dengan berpakaian, tetapi sebenarnya kenyataan atau faktanya tidak ada yang bisa menghindari penuaan. Kita akan mengalami fase di mana kita akan mengalami penuaan, baik itu dari luar, dari wajah kita ataupun dari organ dalam kita. Tetapi yang kita bisa cegah adalah mencegah penuaan itu datang lebih awal ya. Nah, kan? gimana tuh caranya? Kadang-kadang wajah yang bisa pakai skincare gitu ya, ataupun juga perawatannya udah mahal nih kayaknya ya. Tapi kan tangan itu tidak bisa menutupi ya. Tangan tuh pasti ada kerutan kulit atau leher, ya kan? kadang ketawa Beda juga. banget. Iya, ketawa juga hahaha, ininya ketarik kelihatan gitu. Padahal mukanya muda gitu. Nah itu dia. Jadi ada yang lebih penting sebenarnya daripada sekedar kita melihat penuaan yang terjadi di area luar, artinya permukaan kulit kita. Karena begini, ada penuaan justru yang sedang terjadi dari dalam diri kita. Nah, kita nggak bisa mencegah penuaan terjadi. Kita nggak bisa menghindari penuaan terjadi, tapi kita bisa mencegahnya datang lebih awal ya. Apalagi jangan sampai kita masih muda terus kemudian mengalami sakit penyakit, masalah kesehatan. Kasihan orang-orang yang kita cintai ya, mereka lebih dahulu kita meninggalkan mereka, itu yang kita nggak mau. Nah hari ini kita akan bahas. Nah banyak orang berpikir begini, kalau kita mau mengalami sel-sel tubuh yang muda itu hanya rawat bagian luar ya kan, hanya rawat kulit, semua hanya terkait area wajah. Namun ternyata ada yang jauh lebih penting, yaitu kita memelihara organ dalam tubuh kita ya, agar kita terhindar dari yang namanya penuaan degeneratif. Nah ada fakta yang menyebutkan seperti ini dalam fakta kesehatan ya. Sebenarnya orang sudah mengalami penuaan dini ya, memasuki usia itu tahap fase pertama di usia 25 ke atas. Memang mukanya masih kencang ya kan, memang tubuhnya masih fit, masih bisa beraktivitas, tapi sebenarnya organnya kalau nggak dirawat sudah mulai mengalami fase penuaan. Dari mana ya kan semua ini datang, masalah ini datang sebenarnya dari yang namanya radikal bebas ya. Radikal bebas ini biang keroknya sebenarnya, yang memang membuat tubuh manusia itu mengalami sakit penyakit, kemudian capek, kelelahan yang berkepanjangan, kemudian mengganggu metabolisme tubuh. Seperti itu. Dari mana radikal bebas? Dari udara yang kita hirup, kemudian makanan yang kita makan, bahkan bakteri-bakteri di sekitar kita yang bisa juga menyebabkan hal tersebut ya. Jadi kita harus waspada, kita mesti perhatikan. Nah penuaan itu biasanya begini, seseorang yang biasanya di usia 25 tahun ke atas itu meskipun masih kencang mukanya, kulitnya, tapi sebenarnya dia bisa mengalami yang namanya penuaan dini dalam organ tubuhnya. Nah, tapi kebanyakan orang baru aware, baru sadar itu di usia 40 tahun ke atas. Telat ya. Telat ya kan. Jadi tunggu sakit dulu, seperti yang Mbak Rinda suka bilang ya. Kenapa sih tunggu sakit dulu? Kenapa sih nunggu mengalami masalah dulu baru dicari terapinya? Kenapa nggak mencegahnya lebih awal? Nah, ini yang jauh lebih baik sekali gitu. Nah, jadi gimana nih tanggapan dari Mbak Rinda? Kita sebagai anak muda juga aware ya, kita peduli juga nih. Kadang-kadang bukan cuma terlihat dari luar, ada nih Mbak Shirley yang kadang-kadang kita nih merasa kita sehat-sehat aja, tapi di dalamnya kadang-kadang kita tuh ngerasa lelah. Iya, betul. Terus juga kalau dari mata nih bisa kunang-kunang, padahal kita tuh ngerasanya fit ya. Terus belum lagi rambut yang masih muda kok tiba-tiba ada ubannya. Nah, itu rontok juga Mbak ya. Itu juga kita merasanya muda gitu ya, tapi ada umurnya aja muda. penuaan Penuaan
dini itu ya. Itu Iya. penuaan dini ya. Udah mulai tuh. Nah itu dia. Kadang-kadang ini bagaimana gitu dari tanggapan Mbak Rinda sebagai kita kan sebagai wanita gitu ya. Pasti kan kita menolak tua nantinya ya. Seiring berjalannya waktu makanya TikTok itu selalu ada ya supaya kita merasa muda. TikTok itu obat muda ya. Iya obat muda jadinya. Iya Mbak, jadi untuk masalah tadi ya Mbak yang kita udah bahas itu adalah cegah tua itu memang ibaratnya siapa sih yang kita mau tua gitu kan, bahkan kita sendiri maunya selalu awet muda gitu ya. Saya aja yang mau masih muda aja tetap aja kayak ngerasa aduh nggak terasa ya umur sudah segini gitu, perasaan kemarin masih umur belasan kok sekarang udah umur segini gitu ya. Sama saya juga Benar ngerasa gitu. Kadang kita juga gini kayak kecapean tuh kan kok sekarang udah capek gitu, pinggang terasa sakit gitu ya. Mungkin itu juga pasti kan karena berpengaruh dengan pola makan kita kan gitu Mbak ya, karena konsumsi makan kita mungkin yang nggak teratur, yang nggak sehat gitu kan. Jadi gimana tubuh itu tuh mau fit. Kalau yang kita konsumsi aja sembarangan, yang kita konsumsi masih sering minum kopi gitu kan, manis-manisan, setelah itu juga makanan-makanan gorengan kan gitu. Jadinya, Padahal udah jogging gitu ya. bener gitu. Jadi walaupun sebenarnya kita olahraga, tapi memang bener Mbak, walaupun kita olahraga tapi nggak kita imbangin dengan pola makan yang sehat, Iya. itu tuh juga susah kan Betul. gitu. Seperti itu. Iya, jadi biasanya memang faktor utamanya merupakan pola gaya hidup ya. Jadi kita harus yang namanya makan serat, sayur mayur, buah-buahan, vitamin itu harus masuk dalam tubuh kita. Kemudian olahraga yang teratur, istirahat yang cukup. Apalagi gini, kita udah makan yang sehat, kita udah olahraga, tapi kalau kita kurang istirahat, itu juga membuat tubuh kita cepat mengalami penuaan dini. Belum lagi makanan yang kita makan misalnya udah nggak sehat, apalagi ada kebiasaan merokok, wah ini tambah gitu loh. Jadi tambah plus ya kan. Kemudian menuai sakit penyakit. Nah, dalam fase sakit sendiri pun itu begitu banyak sel-sel yang rusak dan itu mempengaruhi tubuh kita. Kita butuh asupan dari luar untuk membantu mempertahankan. Saya teringat beberapa waktu yang lalu kita pernah berbincang dengan seorang bapak yang mengkonsumsi Bio7 ya di usia 67 tahun. Nah, ini dia meskipun usianya tua, bahkan kebalikan ya, usianya sudah masuk ke fase midlife ini, usia yang benar-benar Iya, setengah abad ya, Mbak ya. Udah benar-benar masuk ke fase usia senior ya. Iya, benar. Jadi kalau saya itu punya filosofi dalam hidup ini begini ya. Jadi manusia itu biasanya umurnya ya banter-banter 80 tahun 70 tahun lah ya. Jadi 1 sampai 10 tahun tuh hari Senin. 10 sampai 20 tahun tuh hari Selasa, ya kan? Kemudian 20 sampai 30 hari Rabu. 30 sampai 40 hari Kamis. Pantesan ada yang 40 bilang sampai nafasnya Senin 50. Kamis gitu. Itu jadi udah mau deket nih ya kan. Jadi tapi kita benar-benar apa ya? Benar-benar kagum ya kepada bapak yang kita pernah hubungin lalu usia 67 tahun tapi masih muda, masih sehat karena dia konsumsi Bio7. Artinya apa? Dia tidak hanya memperhatikan apa yang di luar, tetapi dia merawat bagian tubuhnya justru di tempat yang nggak terlihat. Nah, kita suka memamerkan apa yang bisa dilihat orang, tapi kita lupa memperhatikan apa yang di dalam, ya kan? Betul. Bagaimana organ hati kita, bagaimana jantung kita yang tiap hari memompa tubuh kita. Iya, kalau beratnya ideal, kalau beratnya melebihi fase ideal, obesitas, bayangkan setiap hari jantung kita capek. Belum lagi kalau kita makan nggak bener ya, nggak makan serat, makan yang bersantan terus, lemak-lemak membuat kolesterol asam urat naik. Tubuh kita sudah bersabar ya sekian lama ya kan menghadapi itu semua ya kan. Kadang kita hanya memperhatikan apa yang di luar tapi lupa memperhatikan apa yang di dalam, di mana tubuh butuh yang namanya natrium, kalium, omega 3, 9, alfa karoten, beta karoten, antioksidan. Tubuh juga butuh asupan-asupan yang lain untuk membantu memelihara kesehatan tubuh. Betul. Seperti itu ya kan. Jadi kalau misalnya workoutnya sekali, iya jangan nganggurnya 1 tahun juga ya. Jadi memang perlu diimbangi ya. Bener. Workoutnya sekali baru nge-play 1 menit udah berat gitu ya. Ya udah seminggu libur lagi. Tapi seminggu itu juga makanannya nggak sehat ya semuanya juga. Nah nanti kita akan membahas lagi di segmen berikutnya dan juga kita persilakan untuk yang mau SMS, WhatsApp, telepon di 0811 556 1019. Sekali lagi 0811 556 1019. Menarik ya pembahasan kita hari ini ya. Tentunya juga ada hal-hal lagi yang akan disampaikan Mbak Rinda maupun juga Mbak Shirley. Penasaran? Sama saya juga. Baiklah sahabat sehat, jangan kemana-mana. Program Ngobras akan kembali lagi setelah info sehat berikut ini. Sahabat sehat, mau tahu nggak rahasia sehat segar bugar dari Bapak Presiden kita, Jokowi? Pagi hari ini saya akan memulai aktivitas kantor, tapi ini masih di rumah. Biasanya saya kalau pagi itu minum jamu. Jamu ini
dari campuran temulawak, jahe, kunyit, ditumbuk atau dirajang-rajang, temulawak ditumbuk rajang-rajang, kunyit juga, kemudian diseduh, air panas, saring, kemudian diminum. Dan sudah saya minum mungkin 17-18 tahun yang lalu. Udah tahu kan rahasia sehat, segar dan bugar dari orang nomor 1 di Indonesia? Eits, tapi tenang, buat kalian yang gak mau ribet, kita punya solusinya. Minum Bio7. Karena Bio7 mengandung bahan herbal alami seperti temulawak, daun salam, daun pandan, dan gambir. Bio7 merupakan jamu tetes yang terbuat dari herbal dan rempah alami Indonesia, serta diproses secara fermentasi sehingga menghasilkan cairan yang dapat membantu memelihara daya tahan tubuh Anda. Tunggu apa lagi? Segera rasakan manfaatnya dan dapatkan Bio7 di apotik, toko obat, gerai sehat, atau hubungi kami di nomor telepon 0812 23 23 55 44 0812 23 23 55 44. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Dim, ntar ada turnamen basket U35 nih. Ikutan nggak? Oh, gila lu bro. Ingat umur. Ntar yang ada malas maput lagi di lapangan. Ya udah kalau gitu, aku aja deh yang ikut. Tapi ntar jangan lupa datang ke lapangan ya. Nonton. Ya. Wah. Keren banget kamu mainnya bro. Tembakan 3 point kamu itu loh masih akurat. Padahal umur sudah separuh jalan. Yoi bro, walaupun usia terus nambah, tapi semangat gak boleh berkurang. Dan pastinya aku sering mengkonsumsi ini nih. Botol apaan ini bro? Ini namanya Bio7. Minum Bio7 2 kali sehari 15 tetes setiap hari agar stamina dan daya tahan tubuh Anda semakin oke. Segera rasakan manfaatnya dan dapatkan Bio7 di apotik, toko obat, gerai sehat, atau hubungi kami di nomor 0812 23 23 55 44 0812 23 55 44. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Kembali lagi di program Ngobrol Sehat edisi kali ini tentunya masih bersama saya Alfianita bersama produk konsultan BSK Group Mbak Shirley dan juga Mbak Rinda sebagai customer service BSK Group ya. Kita lanjutkan ke materi pembahasan ya, yaitu tua sebelum waktunya. Baik Mbak Shirley, kita lanjutkan lagi pembahasan kita yang tadi ya. Iya, jadi begini ya. Kalau kita tadi ngomongin tua, jangan hanya berpikir apa yang di luar, apa Betul. yang tampak di kulit kita, di wajah kita, tapi kita juga harus memikirkan bahwa ternyata ada yang jauh lebih penting, yaitu organ dalam tubuh kita. Ya, ketika kita berbicara penuaan dini, banyak orang hanya merawat bagian luar, merawat mukanya, merawat kulitnya, tapi dia lupa merawat tubuh di bagian dalam. Karena itu yang paling penting gitu loh. Tubuh ini akan membawa kehidupan kita setiap hari, yang menopang metabolisme, menopang kehidupan. Nah, perhatikan apa yang kita makan, apa yang kita minum, bagaimana waktu istirahat kita, ada nggak kita exercise atau olahraga, bantu tubuh kita untuk membakar kalori-kalorinya. Kemudian perhatikan juga organ-organ tubuh kita, seperti kita memberikan dia asupan nutrisi. Nah, kadang-kadang begini, ada orang masih muda udah suka sakit pinggang ya kan, masih muda padahal kerjanya juga nggak berat-berat amat. Kalau dia kerjanya berat, oke lah, masih relevan ya ketika dia mengalami sakit pinggang atau apa. Tapi ada orang masih muda tapi suka sakit pinggang, masih muda sudah ubanan ya kan, masih muda rambut udah rontok, kemudian masih muda mata panda, kemudian masih muda gampang kumat penyakitnya. Nah, ini kenapa? Ini karena faktor tadi, faktor organ-organ dalam tubuhnya bagian dalam yang dia nggak rawat.
ya kan. Perhatikan apa yang kita makan, jangan terus konsumsi rokok, ya kan. Jangan terus konsumsi rokok ya, Alkohol. minum maksudnya. Alkohol ya, kok konsumsi rokok. Jangan terus merokok maksudnya. Kemudian Kalau permen rokok boleh kali ya, permennya bentuknya itu ya kan manis ya, tapi yang berlebihan juga. jadi kalau kita merokok itu zat nikotin itu membunuh ribuan sel-sel tubuh kita. Terus jangan suka juga stres, jangan gampang marah ya kan. Karena kalau ketika kita suka marah itu ada hormon yang keluar, oksitosin, yang akan membuat tubuh kita itu cepat lelah ya kan. Kemudian akan mempengaruhi penuaan dini dalam tubuh kita. Jadi kenapa ada orang yang kalau emosinya meledak-ledak ya kan, gampang sakit mah, kemudian gampang emosi ya kan, kemudian tekanan darah naik. Nah ini juga semua harus dijaga, tidak hanya pola makan tapi emotional healthy juga harus ada begitu ya. Dan tentunya juga kita pastinya kalau kita merasa kayaknya pengen marah gitu ya, ini butuh healing nih ya. Healing gak harus hiburan, healing gak harus hiburan dengan nonton film kesukaan, barangkali sudah menenangkan, atau selonjoran deh coba ini ya. Dan kalau dari Mbak Rinda, kita udah mendengarkan dari Mbak Shirley ya, pembahasan cukup menarik hari ini. Mbak Rinda kira-kira ada nggak yang ingin disampaikan gitu atau ingin ditanyakan? Iya, oke Mbak. Jadi untuk mengenai masalah tua tadi ya, memang ternyata faktornya itu memang dari usia muda pun ya juga pastinya udah ada nih gejala-gejalanya gitu kan. Cuman kita masih belum aware aja, masih belum sadar kan bahwa oh ini ternyata mungkin aku udah mulai tua atau gimana gitu. Mungkin apalagi, sadar tapi agak males kayaknya. Iya itu benar-benar. Apalagi kan kita masih muda, kadang udah kayak berasa jombo ya. Iya tuh ada tuh yang bilang jompo Iya ya, kan? jompo sebelum waktunya ya. Benar gitu. Jadi banyak banget apa maksudnya yang dibawa gitu ya, alat-alat kesehatan gitu kan, minyak-minyakan gitu. Itu buat itu misalnya kalau aku misalnya kecapean apa tinggal dioleskan, jadi kayak banyak banget sudah Mbak ya. Nah, terus tuh memang ada juga pertanyaan yang mau saya tanyain dengan Mbak Shirley gitu ya. Jadi ada Mbak, salah satu customer kita itu dia tanya mengenai tentang siklus menstruasinya yang nggak lancar gitu ya, yang nggak teratur gitu. Awalnya ya saya tanggapi ya mungkin juga karena pengaruh faktor pola makan yang nggak sehat tadi kan gitu ya. Awalnya seperti itu gitu, tapi setelah itu kemudian dia nelpon lagi gitu. Masih gak lancar, ini kenapa gitu kan Mbak. Nah terus tuh setelah saya cari tahu ya, dan saya ada baca di salah satu artikel di Google itu, kalau saya baca katanya siklus menstruasi yang nggak lancar itu juga termasuk menopause dini. Itu benar atau enggak sih Mbak? Oke baik, terima kasih Mbak Rinda ya. Tapi saya belum boleh tanya ya, usia berapa dia? Usianya itu ya sekitar 20-an sih Mbak, 25-an. Masih muda ya. Iya benar gitu. Iya, jadi kalau masih gini, jadi kalau seseorang mengalami masa menopause ya, siklus haid kemudian masuk ke masa menopause itu biasanya usia 45 tahun ke atas. Seperti itu ya. Itu memang secara sistem hormonal kemudian memang berpengaruh kepada siklus haid yang akan masuk kepada fase menopause, di mana dia tidak akan lagi mengalami haid. Nah, dikatakan menopause itu dia berhenti haid kurang lebih dari selama 12 bulan. Kalau 12 bulan itu nggak ada haid sama sekali, berarti dia sudah benar-benar bisa dikatakan menopause. Tapi itu usianya 45 tahun ke atas. Nah, apakah usia muda sekitar 25 tahun tadi yang Mbak sampaikan, apakah itu masuk di fase penuaan dini ya? Bisa jadi karena faktor hormonal. Atau yang kedua, ada penyakit mungkin yang ada dalam tubuhnya dia, yang dia harus mulai periksakan, dia harus mulai perhatikan. Mungkin ya, mungkin bisa jadi ada kista, ya kan, mungkin bisa jadi ada mioma ya dalam ovarium kita, dalam ovarium orang yang bersangkutan, sehingga itu mempengaruhi siklus menstruasinya. Terus begini, stres juga ya bisa membuat orang tuh tidak lancar haid begitu ya, apalagi kalau pada anak-anak muda seperti itu. Kalau pada fase remaja mengalami haid yang tidak teratur itu wajar sekali, karena mereka memang masih dalam proses pematangan hormonal ya, untuk menuju ke sempurna begitu secara metabolisme. Tetapi kalau pada usia 25 tahun kemudian haidnya nggak lancar, ini bisa jadi ya ada penyakit yang sedang terjadi pada tubuh orang yang bersangkutan. Mungkin dia harus mulai memperhatikan atau mulai melakukan pemeriksaan, dan ini bisa juga terkait dengan faktor hormonal. Kemudian saya sarankan bisa dibantu ya dengan mengkonsumsi Bio7. Kenapa Bio7? Karena Bio7 ini merupakan bahan herbal yang kaya ya akan
zat-zat aktif yang dapat membantu proses daripada tubuh kita untuk tetap fit, kemudian membantu tubuh meregenerasi tubuh kita, apalagi jika ada hal-hal atau ada penyakit-penyakit di area dalam ya yang mungkin sedang bersarang, entah itu mioma, kista. Jadi Bio7 bisa membantu ya supaya radang ini, infeksi ini bakteri atau kuman atau mungkin hal-hal yang menempel ya sepertinya itu benalu dalam tubuh kita yang ikut memakan, ikut menggerogoti kesehatan kita itu bisa dibuang semuanya seperti itu. Nah, apakah sudah bisa menjawab ya? Iya Mbak Nah, gitu, karena juga setelah saya tanggapi lagi Mbak ya kan Mbak ya juga sudah ke dokter gitu ya, konsultasi mengenai ini juga ya benar kalau dari dokter juga karena pola makannya juga awalnya betul gitu sekali. gitu, jadi setiap kan jadi udah dikasih tahu nih Mbak jangan konsumsi ayam ya, jadi hal-hal kayak iya, gitu. Nah, iya. jadi dia udah mulai nggak konsumsi ayam gitu, tapi Iya. kalau dia mulai konsumsi ayam kambuh lagi Mbak. Oh gitu. Gitu, Iya. jadi memang harus teratur kan. Jadi saya tanyain lagi ya itu karena faktor makanan kan. Jadi kalau dia terlalu banyak konsumsi ayam, pasti menstruasinya langsung nggak teratur lagi. Seperti Iya itu. betul sekali. Jadi memang ada ayam-ayam juga yang mungkin berpengaruh pada kesehatan kita para wanita ya. Bener. Jadi ada ayam-ayam yang disuntik secara hormon ya supaya cepat besar. Nah begitu kita makan hormonnya nggak hilang loh. Biar kita goreng hormonnya itu nggak hilang, tetap ada dalam dagingnya. Jadi begitu kita makan pindah dari kita. Nah jadi kita yang jadi bongsor, kita yang jadi sakit itu gara-gara seperti itu. Jadi memang perhatikan konsumsi sebaiknya. Kalau memang nggak boleh makan ayam, apalagi dari dokter sudah disarankan, boleh diganti dengan ikan. Itu kan lebih sehat ya Iya, kan. Kemudian tahu tempe ya kan, lauk-lauk seperti itu, dan perbanyak makan sayuran supaya pH dalam organ kewanitaan itu normal, floranya baik begitu. Tapi kalau seandainya nih Mbak Shirley Iya. kita udah pengen banget makan ayam. Nah, Iya. walaupun ayam goreng nggak boleh, apakah bisa diganti sama kayak ayam rebus gitu? Tetap ya nggak bisa juga ya? Iya sebenarnya gini, kalau misalnya ayam kita pilih ayamnya ya, kita bisa memilih mungkin ayam kampung begitu ya. Memang agak mahal sedikit tetapi berdampak baiklah bagi kesehatan kita. Kemudian juga yang penting itu konsumsi sayuran sih sama buah-buahan. Jadi apapun radikal bebas yang masuk, baik itu lewat makanan tadi misalnya ayam, itu bisa tetap dibuang oleh tubuh kalau ya kita membantu tubuh kita memproduksi antioksidan, kemudian membantu tubuh memproduksi vitamin mineral yang tidak ada dalam tubuh kita. Bagaimana caranya? Konsumsi Bio7 ya, aman dan membantu tubuh menjadi lebih sehat, bahkan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Betul sekali, karena Bio7 jamu tetesnya orang Indonesia terbuat dari herbal dan juga rempah alami Indonesia ya, dan juga diproses secara fermentasi. Jadi jangan khawatir soal rasanya. Mbak Sherry udah pernah mencoba? Iya. Iya, Mbak Rinda udah pernah coba? Sudah dong. Sudah. Ya kita juga semuanya sudah coba ya. Jadi menghasilkan cairan yang membantu memelihara daya tahan tubuh. Bisa didapatkan juga di radio kesayangannya. Bisa juga lewat call center konsultasinya lebih lanjut di 0811 556 1019. Ini untuk talk show berlangsung ya. Tapi kalau untuk call center Bio7-nya di mana Mbak Rinda? Ya, jadi untuk para sobat sehat yang mau nanya mengenai seputar Bio7, bisa hubungi kami di nomor 0812 2323 5544. Sekali lagi boleh. 0812 2323 5544. Bio7 jamu tetesnya orang Indonesia. Jadi jangan kemana-mana. Setelah ini juga mau telepon boleh, SMS WhatsAppnya juga boleh di 0811 556 1019. Sekali lagi ya, 0811 556 1019. Baiklah sahabat sehat, jangan kemana-mana. Nanti kita akan kembali lagi setelah info sehat berikut ini. Mau kemana bro? Kerja lah bro. Buset dah, kerja terus bro. Dari Senin sampai Minggu nggak ada berhentinya. Ya iyalah, mumpung kita masih muda nih bro. Jadi kerja keras, biar di masa tua nanti bisa santai sambil duduk minum kopi di depan teras. Amin. By the way nih, kerja keras sih boleh, tapi ingat kesehatan. Tapi kamu kuperhatikan seger terus tiap hari. Rahasianya apa sih? Rahasianya yang pertama, jaga pola hidup sehat. Yang kedua, makan teratur. Yang ketiga, jangan lupa olahraga bro. Nah, yang terakhir ini yang paling penting. Ini nih, tiap hari aku minum Bio7 yang terbuat dari herbal dan rempah alami Indonesia. Nah, Bio7 ini mampu menjaga kesehatan dan juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Wah, bener juga ya. 1, 2, 3, fuck it. Siapa sih yang gak mau sukses di usia muda?
Pasti semuanya mau kan? Kerja keras dan kerja cerdas aja nggak cukup. Harus diimbangi dengan kesehatan yang prima. Kamu pasti nggak mau kan? Udah capek-capek kerja bagai kuda, pas mau menikmati hasilnya, malah sakit. Jangan sampai deh, duit yang udah bertahun-tahun dikumpulin, terkuras habis karena penyakit. Makanya, biar sehat, segar, dan bugar selalu, minum ini nih, Bio7 untuk menjaga daya tahan tubuh. Tunggu apa lagi? Segera rasakan manfaatnya dan dapatkan Bio7 di apotik, toko obat, gerai sehat, atau hubungi kami di nomor 0812 23 23 55 44 0812 23 23 55 44. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Di saat organ penting ini tidak berfungsi, bisa menjadi petaka bagi siapa saja. Jangan biarkan itu terjadi. Jaga di setiap detik-detaknya. Jaga kesehatanmu mulai dari sekarang. Banyak cara yang bisa dilakukan, seperti olahraga yang rutin, perbanyak asupan buah dan sayur, istirahat yang cukup, mengelola stres, dan jangan lupa selalu konsumsi Bio7. Tahu nggak sih, ada 7 manfaat bagi tubuh jika Anda rutin mengkonsumsi Bio7. Meningkatkan metabolisme dan ekosistem enzim, mendorong regenerasi sel dan mengoptimalkan fungsi organ tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh dan sistem perlindungan, melancarkan peredaran darah, meningkatkan stamina dan vitalitas, melakukan detoksifikasi dan membuang zat-zat yang tidak berguna lagi di dalam tubuh, membuat awet muda dan berenergi. Bio7 membantu mengatasi lebih dari 70 penyakit, salah satunya penyakit jantung. Segera rasakan manfaatnya dan dapatkan Bio7 di apotik, toko obat, gerai sehat, atau hubungi kami di nomor 0812 2323 5544 0812 2323 5544. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Kembali lagi program Ngobras edisi kali ini tentunya masih bersama saya Alfianita, masih bersama Mbak Shirley dan juga Mbak Rinda ya. Sepertinya sudah ada yang telepon kita kali ini ya. Oke, coba kita hubungkan kembali ya kan. Semoga aja bisa terhubung ya. Kita tunggu sebentar. Udah bisa? Oke baik, halo selamat pagi. Oke, masih menghubungkan. Oke, sudah diterima teleponnya. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Halo, Dengan Ibu. siapa di mana? Ya, di Berau, Kalimantan Timur. Iya, di Berau dengan Ibu siapa namanya kalau boleh tahu? Ibu Ani. Ibu Ani. Ani. Oh, Ibu Eni. Ibu Eni Ya, Ibu Ani. Iya, Ibu Eni, selamat sudah bergabung ya di talk show kita selama ini berlangsung ya. Bagaimana Ya. kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Ibu Eni, Ya. ini di program acara ngobras ya Bu ya, ngobrol sehat. Oh, iya. Bersama Iya, iya. Bio7. Nah, saya dengar katanya Ibu pengguna setia Bio7 ya Bu ya. Boleh cerita Bu? Mungkin sebelumnya pernah mengalami apa, kondisi kesehatan, kemudian Ibu Oh, konsumsi iya. Bio7. Silakan Bu. Ya, pas awal September itu saya kena tekanan darah tinggi. Iya, tekanan darah. Tekanannya 210. Terus habis itu ke dokter. Terus awal Oktober itu mengenal Bio7 kan tiap malam dengar dari radio. Nah itu nyoba satu, belum sampai habis satu sudah lumayan
lumayannya gimana nih Bu? Nggak pusing atau sudah turun tekanan darahnya atau bagaimana? Tekanannya sudah mulai turun, tapi ya enggak langsung gitu aja. Iya, Ya perlahan-lahan lah. perlahan-lahan. Ada perubahan Iya, ada ya. perubahan ya. Ya ada. Iya, alhamdulillah. Nah, Ibu Ani, boleh Ya. tahu nggak Bu tekanan tensi Ibu terakhir yang Ibu tahu setelah konsumsi Bio7 tensi Ibu terakhir berapa Bu? Yang ini sudah 140 per 80. Wah, iya Ibu usia berapa? Boleh tahu Bu? Usia 54, mau 54. Berarti itu normal Bu. Nah, Ibu luar biasa. Iya, Kalau usia di atas 40 tahun, tensi 140 per 90 per 80 itu masih normal. Kecuali Iya, dia iya. usia 20 tahunan sekitar itu di atas 140 baru disebut dengan hipertensi. Iya, iya. Nah, boleh tahu Bu, Ibu mungkin sekarang udah nggak pusing lagi ya Bu ya, atau bagaimana setelah Ibu konsumsi Bio7? Masih. Pusingnya gimana? Pusingnya sudah ringan, Ringan. enggak kayak dulu tiap hari ya. Oh, dulu tiap hari ya Bu ya? Iya. Jadi begitu aktivitas susah dong Bu ya? Iya. Kayak kerja apa kalau pusing? Iya, saya kan ibu rumah tangga, jadi ya sambil-sambil aja. Yang penting rutin ya, Iya, iya. biar makin hilang. Iya. Iya. Jadi setelah Ibu konsumsi Bio7, perubahannya wah luar biasa ya Bu, dari 200 Iya. tadi tekanan darahnya menjadi sekarang normal 140 ya Bu ya. Nah, Iya, boleh iya. saya tahu Bu mungkin pola makannya bagaimana sebelumnya Bu, atau ada penyakit-penyakit lain yang juga dikatakan dokter kepada Ibu? Boleh silakan Bu. Enggak, cuman tekanan aja. Oh Ya iya. sekarang ya harus makannya harus diatur lah. Iya. Kayak enggak kayak dulu makan gorengan semaunya. Kalau sekarang Ibu suka gorengan ya? nih parah. Oh gitu. Terus Bu gimana Nah, kemudian? sekarang ya makan sih makan, tapi enggak terlalu, kalau pengen aja. Tapi juga nggak berpengaruh ya Bu ya, karena rajin konsumsi Bio7 tadi ya Bu ya. Iya, iya. Boleh tahu Bu, apakah juga mempengaruhi pola makan atau nafsu makan Ibu, selera makan Ibu setelah Ibu konsumsi Bio7? Badan lebih ringan, kemudian tensi Ya, darah lebih sudah ringan. normal. Pola makannya bagaimana Bu? Apa terganggu atau mungkin malah lebih semangat makan? Seperti itu. Ya harus hati-hati makannya itu, ya biasalah Iya, betul. makannya. Jangan makan yang asin-asin loh Bu. Iya. Ya, ikan asin ya itu enak banget Oh, tuh, jangan iya, dimakan ya. Garam-garamnya itu dikurangi. Jadi bukan Iya. berarti garam itu nggak boleh, tapi garam itu harus dikurangi ya. Iya. Boleh Bu, Ibu memberikan motivasi juga kepada rekan-rekan sobat sehat yang mungkin juga mengalami sakit berdasarkan pengalaman Iya. Ibu mengkonsumsi Bio7. Silahkan Bu, silahkan. Di sekitar di daerah Kaltim, moga-moga yang ada sakit seperti saya atau yang lebih seperti saya, moga-moga cepat sembuh. Amin. Minumlah Bio7 tiap hari. Iya. Iya, terima kasih Ibu sudah berbagi kisahnya ya, inspiratif sekali, luar biasa ya Mbak Syari, Mbak Linda ya. Iya benar. Memotivasi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih banyak Terima sudah kasih Bu Eni, berikan sehat selalu ya. Ya, sama-sama. Wah, 200 loh tekanannya, sekarang sudah 140. Dan juga di usia 54 tahun ya. Iya, dan tadi dia bilang dia baru minum beberapa kali dan sudah mengalami hasilnya. Nah, biasanya orang kalau hipertensi memang dari dokter mengalami memberikan obat memang tidak langsung turun drastis ya. Kemudian pola makan juga harus diatur. Tapi kita bersyukur ya mendengar testimoni Ibu Eni tadi ya dari Berau yang tekanan darahnya 200, tekanan darah naik itu nggak enak banget loh, pusing ya kan, lelah, pengennya tiduran. Mama kan juga serba salah ya kan, tapi sekarang dia bilang sudah enak, badan ringan, bisa aktivitas, mengurus keluarga. Bahkan 50 berapa tadi ya? 50-an ya, 54 ya. 54 tahun. 54 tahun, tekanan darah 140 per 90 tadi ya, normal berarti. Dan juga Ibu Eni ini salah satu dari yang memberikan testimoni juga dia menyadari gitu ya, ini Iya. harus ada yang berubah dari Betul. dirinya, kebiasaan-kebiasaannya Iya. juga ya.
Jadi kita makan gorengan tadi ya. Nah, banyak minyaknya itu banyak ya. minyaknya, betul. Radikal bebas ya Mbak Shirley Betul ya. banget. Nah, kalau dari Mbak Rinda seperti apa mendengarkan Ibu Eni tadi menyampaikan? Ya, jadi gini Mbak, awalnya ini Ibu Eni ini masih mau kepo-kepo dulu gitu cari kan. tahu ya. Langsung tanya, bener. Konsultasi dulu ya. Gitu. Jadi tanya-tanya itu mungkin di sekitar bulan September kan, Oktober ya baru konsumsi ya. Jadi sekitar bulan September tuh masih tanya-tanya, masih chat kami gitu. Jadi kami jelaskan mengenai produk kami ini seperti apa, dari mulai harga, konsumsi gitu kan. Setelah itu sudah lama gitu nggak ada kabar. Setelah itu di sekitar 2 mingguan lah, 2 mingguan setelah bertanya tadi, langsung Mbak saya mau beli nih Bio7 kayak gitu. Barangkali Bu Eni juga sempat browsing nih ya. Iya gitu kan. Dengar kan Cari-cari tadi dia tahu bilang di dulu. radio ya. Bener gitu kan. Setelah itu mau pesen nih gitu. Oh iya Bu, bisa nih di apotek terdekat. Ibunya nggak mau Mbak, saya mau langsung pesan antar aja. Jadi lu mau langsung dapat, udah langsung kami fix ya. Benar. Jadi kami hubungkan dengan salesnya. Setelah itu udah konsumsi nih Mbak, udah mulai konsumsi. Mungkin ya berarti kalau dari bulan sekarang ini mungkin sudah ada, dari Oktober juga kan ya, mungkin sudah ada 2 botolan ya habisnya. Setelah itu saya tanya lagi nih Mbak, kan jadi untuk para customer kami selalu kami tanya bagaimana Follow up ya. bener Mbak, jadi bagaimana tentang kondisi keadaannya gitu, dan kami pun juga selalu memberikan ini tips-tips kesehatan juga gitu. Oh gini caranya seperti ini. Nah jadi kan dari situ kan kami juga langsung memfollow up bagaimana kondisinya setelah minum konsumsi Bio7 ini. Nah jadi di ibu itu langsung ngerespon, oh iya nih Mbak gitu. Jadi difotoin tuh produk Bio7-nya, difotoin. Iya Mbak, saya sebagai tanda sering bukti ya. konsumsi, benar gitu, langsung difotoin gitu kan. Sering konsumsi, tekanan darah saya langsung turun gitu. Setelah minum Bio7, udah setelah itu langsung saya tanya-tanya, gimana Ibu? Jadi kondisinya sudah membaik. Nah makanya karena Ibu Eni sendiri ini sudah membuktikan bahwa dengan mengkonsumsi Bio7 ini ternyata bagus untuk kesehatannya, bahkan penyakitnya yang tadi tekanan darah tinggi juga sudah mulai menurun. Nah ini jadi kan kami ingin berbagi juga cerita kepada sobat sehat. Nah boleh dikasih tahu juga nih Mbak Rinda untuk pemesanannya, untuk konsultasi lebih lanjut, nomor call centernya di mana, boleh dijelaskan? Iya, untuk para sobat sehat dan juga para customer semuanya, kalian bisa mendapatkan Bio7 ini di kota-kota terdekat, atau bisa juga cari di apotik, atau mungkin mau pesan antar dengan sales juga bisa kami hubungkan. Bisa juga pesan di nomor call center kami di nomor 0812 2323 5544. Semua produk kami sudah ada di apotek terdekat, ataupun mau pesan antar dengan sales kami siap melayani. Baik, terima kasih Mbak Rinda. Begitu pula dengan Mbak Sherry, apa yang ingin sampaikan? Iya, jadi saya tadi juga diberi motivasi ya mendengar Ibu Eni bahwa sudah usia 54 tahun, tetapi beliau bisa tetap beraktivitas dan dalam keadaan sehat. Ini hal yang luar biasa. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, penuaan dini tidak hanya apa yang di luar, tetapi bagaimana kita memelihara bagian dalam tubuh kita. Karena ini yang paling penting. Seperti tadi Ibu Eni, begitu konsumsi Bio7 langsung sehat, bugar, tensinya normal, ya kan, bisa mengurus keluarga, hidupnya jauh lebih bermanfaat. Betul. Ya kan, bisa mengurus keluarga dengan baik. Nah, jangan lupa untuk sobat sehat semua, jangan ragu lagi. Mungkin tadi seperti Ibu Eni, yang pertamanya cuma dengar, ya kan, kemudian mulai mau percaya, artinya mulai membuka hati ya untuk mengalami perubahan dalam kehidupannya, kemudian mulai bertanya kepada call center kami, dan kita bersyukur hari ini sudah mengalami pemulihan. Biarlah menjadi motivasi juga ya bagi sobat sehat yang di rumah, bahwa yuk jaga kesehatan tubuh kita, cegah tua sebelum waktunya. Karena tua bukan hanya tentang apa yang di luar yang terlihat di kulit kita, tetapi tua juga bicara tentang apa yang ada di dalam diri kita, organ tubuh kita, dengan Bio7 untuk memelihara kesehatan kita. Iya, luar biasa. Dan juga di dalam Bio7 terdapat unsur herbal dalamnya. Ada bawang putih, kulit manggis, bunga krisan, daun salam, biji jintan, akar alang-alang, tebu gambir, dan juga ketan hitam. Tunggu apa lagi kalau kita buat sendiri, begitu pula rasanya pasti berbeda ya. Dan kalau dari produksi PT Unimax Power ini ya, fermentasi dalam satu kemasan juga sangat praktis untuk kalian traveling atau buat hadiah untuk orang rumah, lebih bermanfaat ya. Apalagi di dalamnya ada alang-alang yang kaya akan kandungan herbal yang baik, juga sangat berguna untuk pengobatan dan menjaga daya tahan tubuh, bisa berkhasiat untuk kesehatan tubuh kita, untuk meredakan panas dalam, mengobati mimisan, kencing darah, obat keputihan, penyakit ginjal, melancarkan buang air kecil, mengobati asma, dan juga berbagai
berbagai macam manfaat lainnya. Bisa dapatkan dalam Bio7, tak cuma alang-alang, banyak tadi herbal juga sudah Nita sebutkan sebelumnya. Nanti kita akan bahas lagi di program Ngobras atau Ngobrol Sehat berikutnya. Dapatkan Bio7 di radio kesayangan kamu, di Gerai Sehat bisa, boleh, apotik dan toko obat di wilayah Anda. Tidak terasa waktu kita sudah di penghujung. Terima kasih banyak buat Ibu Eni tadi sudah memberikan penjelasannya, testimoninya juga buat kita semua menjaga kesehatan. Buat Mbak Rinda juga terima kasih banyak sama-sama. sudah menghubungkan kita kepada Ibu Eni Iya, ya. bener. Iya, dan juga Mbak Shirley terima kasih banyak. Terima kasih, Mbak Anita. Iya, luar Sehat biasa selalu. juga sehat selalu buat kita semuanya. Ditunggu ya buat teman-teman yang lainnya juga. Dan ingin konsultasi lebih lanjut bisa melalui call center kita di 0812 2323 5544. Sekali lagi 0812 2323 5544. Demikian program Ngobrol Sehat edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan bertemu kembali di program Ngobras edisi lainnya. Saya Alfianita pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah ngobrol sehat bersama kami di Ngobras. Ngobrol sehat. Sampai jumpa di Ngobras berikutnya. Only on BSK Radio Network.